Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bapak Ibu pelaku usaha mikro kecil menengah dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah bergabung pada kesempatan kali ini tentang pembahasan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Nah, pemerintah dalam hal ini memberikan satu kewajiban bagi para pelaku usaha untuk mensertifikasi atau memberikan label identitas kepada produknya yang dihasilkan. Nah, ini berdasarkan dengan peraturan pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 yang mengatakan bahwa produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Kemudian ditambah lagi dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2024 pasal 98 yang mengatakan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha kecil mikro didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga kenapa ini penting banget. Semua produk yang kita hasilkan, Bapak Ibu, itu harus diberikan identitas halal atau sertifikasi halal. Nah, ada yang bertanya, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal? Nah, sebenarnya pertanyaan ini bagus. Kalau misalnya produk kita sudah jual, katakanlah kita menjual olahan makanan misalnya. Ketika ada orang yang bertanya, ini halal nggak, Mas? Halal nggak, Bu, nih produknya? Kalau satu orang, dua orang mungkin kita bisa jelaskan. Halal kok, Bu. Halal kok, Kak. Kenapa? Karena produknya ini. Dan prosesnya itu dibuat dengan terhindar dari benda-benda yang najis, misalnya. Nah, bayangkan kalau misalnya yang bertanya dalam satu hari itu ada 100 orang. Bisa nggak dijawab, Bapak Ibu? Ya nggak bisa. Caranya gimana? Caranya adalah kita tempel label halal. Kenapa? Dengan label halal itu sebenarnya itu sudah menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahan bakunya dan proses pembuatannya itu halal, ya kan? Kenapa? Karena yang terlibat dalam pernyataan ini, yang terlibat dalam sertifikasi ini adalah orang pelaku usaha sekaligus ada pendamping proses produk halal yang ada di situ. Sehingga kenapa pelanggan akan yakin karena kita sudah menyatakan bahwa kita halal ditandai dengan eh, ditandai dengan kita nyatakan dan ada pendamping dan itu sudah terbit sertifikatnya kayak gitu. Kemudian kenapa sih kita harus memberikan label halal? Karena kenapa produk kita itu harus memiliki identitas tentunya ya. Karena pangsa pasar terbesar di Indonesia itu adalah orang Islam atau Muslim. Dari 229 juta jiwa penduduk Indonesia, itu 87%-nya adalah penduduknya adalah Muslim. Sehingga kenapa pasarannya kita itu sangat bagus ketika ada labelnya. Karena orang Islam atau Muslim itu otomatis akan yakin terhadap produknya kita. Dengan ini, setiap produk itu harus diberikan label atau identitas. Nah, misalnya kayak gini nih. Kita mengaku bahwa kita orang Indonesia, berarti ya kita harus memiliki yang namanya identitas berupa KTP, kartu tanda pengenal, kartu tanda penduduk. Kemudian kita mengaku bahwa kita sudah menikah. Nah, harusnya disahkan dengan identitas, yaitu akta nikah misalnya. Atau kita memiliki bahwa kita punya tanah nih. Apa yang membuktikan bahwa kita yang punya tanah? Ya, kita harus memiliki sertifikat tanahnya kayak gitu, ya. Atau kita mengatakan bahwa ini motor saya, ini mobil saya. Apa yang membuktikannya? Yang membuktikannya adalah BPKB. Nah, seperti itu. Kalau kita menyatakan bahwa produk kita halal, berarti kita harus memiliki sertifikat halalnya juga. Nah, apa sih kegunaannya ketika
kita memiliki sertifikat halal, yang pertama adalah pelanggan itu pastinya akan langsung yakin. Kemudian dia akan setelah dia yakin, dia merasa nyaman, dia merasa senang, akhirnya percaya sama kita. Karena kenapa? Penjual atau pelaku usaha ketika kepercayaan sudah didapat dari konsumen atau pelanggan, itu adalah sumber penghasilan yang berkelanjutan. Karena pelanggan yang merasa senang, nyaman, yakin dengan produknya kita, itu dia akan datang berkali-kali. Itu namanya retention, ya. Kemudian, bagaimana cara mengurus sertifikasi bagi UMK? Ada yang mengatakan susah, ada yang mengatakan sukar. Ya mungkin saja karena belum ditahu, ya. Nah, sebenarnya gampang sekali. Syaratnya itu cukup mudah, yaitu cukup KTP pelaku usaha, kemudian jenis produknya itu ada 10 varian, kemudian dia memiliki merek produk, kemudian ada foto produk yang dia bisa foto kayak gitu, kemudian ada tempat produksinya, kemudian ada nomor induk berusahanya. Di dalam nomor induk berusaha itu ada namanya KBLI. Nah, di KBLI ini dijelaskan produknya apa saja. Kemudian omsetnya itu kurang lebih kurang dari 15 miliar. Jadi itu bisa didampingi di yang self declare ini. Nah, ada yang bertanya, pasti mahal, pasti bayar ya. Ternyata Bapak Ibu untuk mengurus biaya ini yang self declare ini gratis 100%, ya. Yang dimana pemerintah menyediakan anggaran untuk 1 juta sertifikat di tahun 2025 ini. Dan itu dibagikan ke pelaku usaha secara gratis. Jadi nggak usah khawatir Bapak Ibu, ini gratis kok. Ini dibayarkan oleh pemerintah, ya. Nah, apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikat halal gratis ini? Jadi ada 13 jenis produk makanan yang bisa self declare. Yang pertama adalah olahan buah dan sayur, permen coklat, kemudian tepung, kemudian roti, ikan, telur, gula madu, garam, kemudian makanan ringan siap santap kayak cemilan-cemilan gitu, kemudian kedai makanan, susu dan analognya, kemudian lemak dan es ya untuk dimakan. Nah, 13 jenis produk makanan ini kalau Bapak Ibu miliki dan memenuhi syarat, itu boleh dengan self declare gratis Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya yang minuman. Nah, 6 jenis produk itu minuman bisa ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah aneka minuman ringan non soda, kemudian kopi, teh dan sari kacang, susu dan campurannya, kemudian minuman tradisional, contohnya kayak asam kunyit misalnya, atau temulawak atau sarakba kalau di Makassar ya, itu bisa masuk. Kemudian produk jus buah dan sayuran, konsentrat buah dan sayuran. Jadi itu Bapak Ibu yang jenis minumannya. Nah, kita bisa lihat juga 13 jenis warung makan yang bisa diurus secara gratis Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mendirikan warung, coba dilihat karena ini sudah kita diatur oleh eh, kementerian ya di 13 jenis warung makan ini. Yang pertama adalah warung makan khas Sunda, kemudian warung soto ayam atau sapi, kemudian warung mie, bakso ayam, kemudian warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate, warung nasi atau mie goreng, warung makan khas Timur Tengah, kemudian warung makan nasi kuning, uduk, angkringan gerobak, warung makan Indomie atau Warmindo, kemudian warung makan Tegal atau Warteg, kemudian ini yang paling banyak warung nasi Padang Bapak Ibu ya. Nah, ini yang bisa diuruskan sertifikat halal gratisnya 13 jenis warung makan ini ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, berapa lamakah? Ada yang bertanya, berapa lamakah terbit sertifikat halal ketika kita sudah ajukan? Itu sebenarnya ada ketentuannya di antara 17 sampai 14 hari kerja dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJH. Jadi Bapak Ibu
biasanya kita ajukan itu akan diproses sesuai dengan antrian. Nah, itu biasanya dari 7 hari sampai 14 hari kerja, insya Allah, ya. Atau bisa jadi cepat juga, tergantung dari antriannya. Tapi normalnya biasanya 7 sampai 14 hari kerja. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu masih normal seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, apa resikonya bila produk atau usaha Bapak Ibu tidak memiliki sertifikat halal? Yang pertama adalah tentunya kalau ada kompetitor kita yang mau curang dengan persaingannya. Bisa jadi dia memviralkan bahwa produk atau usahanya Bapak Ibu itu tidak bersertifikat halal. Sehingga kenapa akibatnya adalah usahanya Bapak Ibu trafficnya turun. Kayak gitu ya. Kemudian apa solusinya? P3HEW, eh, pendamping proses produk halal, Edukasi Wakaf Indonesia siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Bapak Ibu secara gratis. Nah, olehnya itu Bapak Ibu, eh, kami yang ingin dibantu, didampingi dalam proses produk halal ini, silahkan hubungi nomor saya, nanti saya catat di kolom komentar. Nanti Bapak Ibu silakan hubungi saya. Insya Allah saya akan siap membantu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan boleh setelah ini dan kita bisa lanjutkan di sesi-sesi di luar summit ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridoi wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya lihat di